Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tata cara pendirian badan usaha koperasi. Jadi tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan secara mandiri bisa tahu gimana nih cara mendirikan badan usaha koperasi dan dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama saya akan membahas tentang persyaratan pendirian koperasi. Jadi pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk membentuk koperasi premier minimal memiliki anggota 20 orang, sedangkan untuk koperasi sekunder minimal berbentuk dari 3 koperasi primer yang sudah berbadan hukum. Hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar koperasi: yang pertama, daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta bidang usaha yang digeluti. Kemudian selanjutnya ketentuan mengenai keanggotaan, kemudian selanjutnya ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai sisa hasil usaha, dan terakhir ketentuan mengenai sanksi. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah mendirikan koperasi. Langkah yang pertama yaitu dasar pembentukan. Orang yang mendirikan koperasi atau menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Selain itu, usaha yang digeluti juga harus layak secara ekonomi, yang dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor ketenaga kerjaan, modal, teknologi. Kemudian faktor selanjutnya adalah langkah-langkah selanjutnya persiapan pembentukan. Pramakarsa menghubungi kantor koperasi kabupaten kota agar mendapat penerangan dan penyuluhan seluas-luasnya, terutama mengenai landasan prinsip dasar koperasi, keanggotaan, dan kepengurusan. Kemudian langkah selanjutnya adalah rapat pembentukan koperasi. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang. Seperti itu. Terus kemudian oleh peminat yang dipimpin oleh seorang atau beberapa penggagas, disarankan mengundang pejabat atau petugas yang memahami seluk-beluk perkoperasian. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu yang pertama tujuan mendirikan koperasi, yang kedua kegiatan usaha yang hendak dijalankan, yang ketiga prasyarat menjadi anggota, yang keempat menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib, yang kelima memilih nama-nama pendiri koperasi, yang keenam memilih nama-nama dan menetapkan pengurus dan pengawas koperasi, yang ketujuh menyusun dan menetapkan anggaran dasar. Langkah selanjutnya adalah teknis penyusunan anggaran dasar. Ada beberapa cara dan dalam penyusunan anggaran dasar koperasi, mengingat pentingnya sebuah anggaran dasar dalam sebuah perkumpulan koperasi karena anggaran dasar koperasi menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi. Maka anggaran disusun secara komprehensif dan disusun serta dibahas secara bersama-sama pada saat pembentukan koperasi. Teknisnya seperti berikut. Yang pertama itu membuat draft lengkap anggaran dasar, dibuat oleh penggagas dan disampaikan kepada calon anggota bersama-sama undangan rapat pembentukan koperasi. Undangan rapat beserta draft anggaran harus sudah sampai ke tangan calon peserta rapat paling tidak seminggu sebelum hari hanya. Kemudian yang kedua, apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama seluruh rapat peserta, maka dapat ditempuh dengan cara yang pertama membentuk tim penyusun anggaran. Yang kedua, hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta. Yang pertama itu nama dan tempat kedudukan koperasi. Dua, persyaratan menjadi anggota. Yang ketiga, besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. 4, nama-nama pendiri, pengurus, dan pengawas. 5, kegiatan usaha. 6, ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha. Yang ketujuh, ketentuan mengenai sanksi. Isi dasar anggaran minimal memuat tentang A, nama pendiri ya, B, nama dan kedudukan koperasi, C, ketentuan mengenai keanggotaan, D, maksud dan tujuan serta bidang usaha, E, ketentuan mengenai rapat anggota, F, ketentuan mengenai pengelolaan, G, ketentuan mengenai permodalan, H, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi, I, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, J, ketentuan mengenai sanksi. Kemudian langkah selanjutnya pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi,
Maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus pendiri kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait ya. Seperti yang pertama, para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendiri secara tertulis pada diajukan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan lampiran yang pertama anggaran dasar koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap 2 dan aslinya bermaterai. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang ketiga, undangan rapat pembentukan koperasi. Yang keempat, daftar hadir rapat. Yang kelima, daftar alamat lengkap pendiri koperasi. 6. Daftar penyusun pengurus yang dilengkapi fotokopi KTP. Ya, terus kemudian yang ketujuh, rencana awal kegiatan usaha koperasi. 8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal 5 juta rupiah bagi koperasi primer dan 15 juta rupiah bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok wajib atau hibah. Yang 9. Khusus untuk KSP atau USP disertai lampiran bukti penyetoran modal sendiri minimal 15 juta rupiah bagi koperasi primer, 50 juta rupiah bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah. Kemudian langkah ke-10, mengisi formulir isian data koperasi. Yang ke-11, surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat. Yang ke-12, membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp100.000. Untuk ke-13, apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas, pada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaannya. Yang keempat, pejabat koperasi yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi apabila ternyata telah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi. Seperti itu kira-kira. Terus kemudian berdasarkan Kepmen nomor 98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya masih mengikuti prosedur yang ada. Tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris, yaitu rapat pembentukan koperasi. Selain mengundang minimal 20 orang calon anggota pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk oleh pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris berkedudukan di wilayah koperasi itu berada ya, serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Kemudian notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan aturannya perundang-undang yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isi kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum mendatangani akta tersebut. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris, pembuatan akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian penerima permohonan oleh pejabat. Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar, maka pemerintah memberikan tanda terima dan berkasnya segera diproses. Akan tetapi apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud, dikembalikan untuk diperbaiki. Kemudian penelitian permohonan oleh pejabat, yang pertama secara administratif, yang kedua dengan penelitian lapangan. Kemudian selanjutnya pengesahan akta pendirian koperasi dengan surat keputusan menteri ya, kementerian di tingkat terkait ya, di kota ataupun kabupaten. Seperti itu kira-kira. Oke, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan ya untuk tata cara pendirian badan usaha koperasi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.